channel. Aku senang banget hari ini karena hari ini aku bisa nge-tag video lagi. Energiku lagi positif banget, aku lagi senang, happy banget. Entahlah, aku nggak ngerti kenapa aku happy, tapi aku bener-bener senang banget karena aku bisa buat video lagi. Dan kebetulan karena hari ini hari Minggu dan aku libur dan saat ini aku cuman tiduran di kos. Nah, aku mau berbagi cerita lagi buat teman-teman yang kepengen liburan atau mau kuliah di Bali, terus kalian bingung misal nanti ke Bali aku mau stay atau mau kos di mana biar lokasinya itu benar-benar strategis, nggak sulit mau ke sini, jarak tempuhnya tidak jauh dan lokasi-lokasi untuk menghindari daerah-daerah macet. Kalian perlu menonton video aku, guys. Maaf ya kalau agak ribut-ribut maklum lah, anak kos jadi pastilah ada keributan tetangga dan teman-teman, karena aku juga udah nunggu dari pagi sampai sore berharap agak tenang, tapi karena kebetulan hari ini hari Minggu jadi semuanya ada di kos, jadi maklum lah ada keributan sedikit, tapi nggak terlalu ribut-ribut banget kayak lagi dugem nggak lagi ribut, ngobrol-ngobrol aja. Jadi kalian nggak perlu khawatir, kalian kan masih dengar suaraku dengan jelas. Okay? Nah, buat teman-teman yang mau kuliah di Bali dan lokasi kampus kalian semisal di Nusa Dua atau di Denpasar, kampus sih kebanyakan di Denpasar juga banyak, di daerah Nusa Dua juga banyak. Aku nggak terlalu tahu lokasi-lokasi kampus sih, tapi yang aku cerita dari yang aku tahu sendiri karena kebetulan aku juga salah satu mantan alumni. Karena aku juga salah satu alumni yang kuliah di Bali, jadi aku bisa berbagi cerita dari pengalaman aku sendiri. Karena kebetulan waktu itu kampusnya aku sendiri ada di daerah Denpasar, di Renon. Jadi aku juga tinggalnya di sana, di samping kampus. Kampus jaraknya mungkin cuma 100 meter, terlalu 100 meter, 50 meter lah. Aku ngekos di situ. Bersyukurnya lagi di samping kampus ada Bank BRI, di depannya kampus ada Bank ATM, ada swalayan, ada tempat waktu itu harddisk, terus ada tempat-tempat makan, ada tempat-tempat toko-toko baju, salon, ada minimarket. Jadi kosku bener-bener strategis banget. Jadi kalau misal aku mau perlu sesuatu, mau belanja atau mau perlu narik uang ke ATM, aku nggak perlu keluar jauh-jauh dan nggak makan waktu banyak. Nah, jadi buat teman-teman yang kepengen kuliah di Bali, kalian harus nyari tempat yang pas banget. Jangan kalian kampusnya di daerah Denpasar, di Renon atau di mana, kalian ngekosnya di daerah Canggu. Apes, ntar kalian bakalan telat ke kampus, percaya deh. Apalagi daerah-daerah Canggu, daerah-daerah macet, kalian bakalan telat, aku jamin. Kecuali kalian berangkatnya semisal kuliah pagi jam 7, ya pagi dari Canggu juga macet, jadi kalian berangkatnya ya lebih 30 menitan, sejam lebih ya, untuk menghindari macet atau lampu merah. Karena di Bali lampu merahnya banyak banget. Aduh, kampung banget aku, emang lampu merah itu banyak dan jarak lampu merahnya itu dekat banget, anjir, paling 1 kilometer, 2 kilometer itu udah lampu merah lagi. Habis itu baru maju sedikit lampu merah lagi. Mana jarak antara jeda waktu antara lampu merah ke lampu hijau tuh paling 5 menit. Dari lampu hijau ke lampu merah itu paling 5 menit, tapi dari lampu merah ke lampu hijau anjir lama banget. Belum lagi panas gitu lah. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kuliah di Bali, kalian perlu cek dulu lokasi yang strategis, yang pas. Apalagi semisal kalian kuliah di Bali, kalian belum punya kendaraan pribadi, nah kalian perlu cek dulu lokasi yang pas, biar kalian nggak bingung mau kemana-mana, mau belanja sesuatu, mau beli makan, itu kalian nggak bakalan kesusahan.
karena di video sebelumnya aku juga udah ngebahas kalau di Bali itu sulit untuk menemukan kendaraan umum. Sekarang sih ada kendaraan umum yang kayak Trans Dewata itu tapi teman-teman perlu turun dari halte 1 ke halte 1, dan kalian juga wajib yang namanya punya kartu bisnya itu, biar saat kalian naik bis kalian cukup scan aja dah kalian naik. Karena kayaknya sekarang dia nggak bayar secara cash deh, pakai kartu. Jadi kartunya itu teman-teman bisa dapat di Indomaret udah. Jadi kalian cukup beli kartunya di Indomaret, terus kalian bisa naik Trans Dewatanya itu untuk bisa kemana-mana. Tapi itu tadi kalian harus siap-siap nunggu di halte, dan itu Trans juga murah sih naiknya. Aku nggak bisa cerita karena aku belum coba. Aku cuma dengar dari teman-teman aja yang cerita-cerita, jadi aku nggak bisa cerita banyak soal bis itu. Nah itu tadi buat teman-teman yang mau kuliah di Bali, kalian perlu cari tempat lokasi yang benar-benar strategis banget itu. Dan untuk harga kos-kosan nanti aku bahas lagi tentang harga kos-kosan. Tapi waktu itu kosku lumayan sih, karena untuk harga kos sendiri kalau teman-teman memilih untuk dekat sama kampus itu harganya ya pasti bakalan lumayan sih. Tapi ada juga kos-kosan yang kosongan atau isi, itu harganya beda-beda. Itu nanti aku mau cerita itu, tapi nanti karena kali ini aku mau cerita tentang titik lokasi yang strategis atau yang pas buat teman-teman yang mau kampus atau mau liburan di Bali. Nah, aku bagi menjadi 3 titik menurutku sendiri ya. Menurut aku yang sebagai pendatang, 3 titik lokasi ini yang aku buat teman-teman, tapi ini buat yang kepengen mau liburan. Ketiga tempat ini salah satunya itu daerah Nusa Dua, terus yang kedua daerah-daerah Canggu, Seminyak, dan yang ketiga adalah daerah Ubud. Kenapa aku bagi jadi 3 tempat yang pas buat teman-teman menurut versinya aku yang juga suka liburan dan suka jalan-jalan kalau ada waktu kosong. Nah, di daerah Nusa Dua buat teman-teman itu yang suka pantai, karena di daerah Nusa Dua itu pantainya bagus banget, pantai pasir putih, apalagi pantai Pandawa atau pantai Malasti. Itu 2 pantai yang sangat terkenal, itu udah terkenal banget. Apalagi pantai Kuta, tapi itu adanya di Kuta, bukan di daerah Nusa Dua. Nah, buat teman-teman yang suka kepengen atau mau jemur untuk menghitamkan kulit, bukan menghitamkan tapi lebih ke mau buat kulitnya itu kelihatan sawo matang, dan mau mencari bule atau kepengen siapa tahu jodohnya bule ya. Nah, kalian perlu berjemur atau pantai itu di daerah Nusa Dua. Bisa juga yang kedua tempat yang bisa juga pantainya bagus, atau buat teman-teman ke Bali itu yang pengen senang-senang atau liburan. Nah, daerah yang cocok itu adalah daerah Canggu, Seminyak. Itu banyak tempat-tempat untuk teman-teman bisa party atau banyak klub-klub itu adanya di daerah Kuta, Seminyak, Canggu. Itu banyak banget tempat-tempat klub. Karena dari pengalaman aku sendiri, aku juga seneng kok party, masuk klub. Tapi kalian nggak usah mikir kayak masuk klub tuh yang kayak nanti aku digerbek-gerbek atau diraba-raba atau diapakan di klub. Enggak. Karena waktu aku masuk, sebelum aku masuk juga aku sempat mikir kayak gitu, aduh nanti aku masuk klub aku bakal digerbek-gerbek atau diraba-raba nggak ya sama bule. Enggak, teman-temanku mikir kayak gitu. Waktu aku masuk juga mereka bilang, wah Meli masuk klub pasti nggak benar. Enggak anjir, masuk klub itu cuma buat kalian senang. Guys, maaf ya. Nah, langsung aja
Jadi kalian nggak perlu khawatir atau nanti masuk klub itu kalian bakal digerebek-gerebek. Enggak, kalian kesana, semua orang juga masuk ke sana itu cuman memang pengen ngehibur diri sendiri, mau senang-senang, mau party, mau goyang-goyang, mau minum, mau have fun. Jadi yang buat teman-teman yang pemikirannya itu bahwa masuk di klub itu bakalan dunia yang nggak benar atau bakalan digerebek-gerebek atau aku sering denger kayak gitu tuh, kayak nggak bisa ngomong. Enggak, biasanya aja itu cuma buat have fun. Bukan berarti aku nyaranin kalian masuk ya, atau enggak, aku nggak nyaranin. Tapi kalau kalian pengen ngerasain tinggal di Bali dengan dunia malam yang emang ya itu, kalau kalian pengen di Bali cobalah sekali-sekali ngerasain. Aku nggak nyaranin sih, tapi kalau kalian tinggal di Bali sih wajib menurut aku. Nah itu buat teman-teman yang pengen ke Bali buat bersenang-senang atau have fun, mau pengen party karena sudah bekerja selama berbulan-bulan dan di otak kalian itu udah capek banget, aku pengen hiburan, aku pengen senang-senang. Daerah yang cocok buat kalian bisa tinggal atau tempatin itu daerah-daerah Canggu atas. Nah buat kalian juga yang pengen lihat bule atau pengen cari jodoh bule dan pengen tiap hari ngelihat bule dan bisa disebut sebagai itu daerah-daerah bule, itu daerah-daerah Canggu, Seminyak, itu emang udah bisa disebut daerah-daerah bule lah versi aku, karena bisa setiap hari, setiap menit, setiap jam, setiap detik kalian bakal lihat. Tapi nah itu daerah-daerah yang benar-benar macetnya berjam-jam. Kalian bakalan kan, mau kemana-kemana tuh harus berjam-jam ngantri banget, macetnya tuh benar-benar macet. Nah, karena kenapa aku bilang benar-benar macet itu daerah Canggu, aku dulu pernah kerja di sana dan karena waktu itu aku juga kuliah jadi harus buru-buru. Jalan daerah Canggu walaupun jalannya udah masuk gang dan itu jalannya udah setapak, tapi tetap aja macet guys. Itu bener-bener ramenya daerah-daerah Canggu, Seminyak, macet banget. Dan aku juga bersyukur karena waktu itu jeda waktu antara aku kuliah sama jamnya aku kuliah sama pulang kerja cukup lumayan, jadi aku bisa bersabar. Sebenarnya udah mau nangis tuh kalau saat macet, aduh aku bakalan telat. Jadi sampai kos itu udah kayak ngos-ngosan buhara, harus mandi. Itu pun aku mandi paling berusaha untuk mandi 5 menit, berpakaian 5 menit, dan 5 menit aku harus ke kampus. Nah lokasi yang ketiga adalah daerah Ubud. Kenapa aku sangat menyarankan untuk teman-teman tinggal di daerah Ubud? Nah buat teman-teman yang benar-benar pecinta alam atau yang mau liburan ke Bali, yang mau butuh ketenangan atau mau healing, mau benar-benar me time buat diri sendiri, lokasi yang benar-benar sangat strategis dan sangat-sangat aku sarankan buat teman-teman itu adalah daerah-daerah Ubud. Karena di Ubud itu benar-benar gak bisa aku jelaskan lagi, karena di sana tuh sejuk banget, pemandangan alamnya tuh bagus banget. Di sana tuh masih seger, apalagi untuk kalian yang suka alam banget atau butuh ketenangan, butuh bener-bener tenang dari hiruk pikuk saat kalian bekerja atau bisingnya kota. Itu daerah-daerah Ubud itu bener-bener sejuk banget. Aku sering juga kesana kalau udah capek banget di Denpasar, panas, macet. Setiap Minggu atau Sabtu aku bakal luangin waktu untuk ke daerah sana, sekedar untuk melihat sawah, lihat petani-petani Bali yang sambil kerja sawah, bersihin sawah atau panen padi mereka. Aku suka, sering banget sih kesana aja. Dan di Ubud juga ada yang namanya Ubud Center. Itu
itu tempat yang sangat bagus, itu penuhnya, itu tempatnya bisa dibilang hampir mirip sama daerah-daerah itu sih, karena di sana juga rame banget, banyak bule juga di sana, dan banyak juga bule yang memilih untuk tinggal ke daerah-daerah sana. Di sana juga banyak tempat-tempat yang menyediakan untuk teman-teman bisa meditasi, atau banyak juga tempat-tempat yang menyediain teman-teman untuk bener-bener kayak healing banget, kayak tenang banget ya, meditasi lah istilahnya. Aku nggak terlalu tahu-tahu itu, tapi aku sering lihat, bisa lagi jalan aku lihat tempat kayak mereka nyediain untuk ketenangan, untuk meditasi, mau bener-bener tenang, berdamai sama alam atau berdamai sama diri sendiri. Nah, daerah-daerah sana aku sangat menyarankan, karena aku juga salah satu manusia yang kadang capek sama diri sendiri, atau kalau udah capek banget harus kerja, harus kuliah, aku pelariannya juga ke daerah sana. Nah, jadi itu tadi cerita buat teman-teman yang mau liburan ke Bali atau nanti bakalan mau kuliah di Bali. Kalian perlu searching dulu ke Google, atau mungkin kalian punya teman-teman di Bali, kalian bisa bertanya dulu, nanti aku ke Bali, lokasi yang pas buat aku tinggal itu di mana ya. Di Google pasti nyediain, jadi kalian nggak perlu khawatir atau bingung nanti misalnya temen terus dia ngasih tahu juga. Atau mungkin teman-teman kalian yang hanya sibuk kerja jadi mereka kurang tahu. Nah, kalian bisa searching di Google. Dan aku berbagi cerita ini karena dari pengalaman aku sendiri. Oke. Nah, sampai ketemu di video-video aku dan cerita-ceritaku berikutnya. Bye-bye.